ghariban, asing, dan akan pergi dengan asing. Loh, makanya Islam itu pertama ya wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullahnya Allah yang tahu. Sampai kemudian orang Arab ada yang bisa menerima. Nah itu yang disebut walladzina ma'ahu, orang yang bersama Rasulullah, para sahabat. Makanya sahabat itu ya orang Arab, karena Islam itu turun di Arab. Sahabat ya Abu Bakar, Umar, Utsman. Nggak ada sahabat namanya Joni gitu, atau Hardo, itu nggak ada. Ya Danang, Edi, ya nggak ada. Wong itu baru terjadi proses di sana. Sampai akhirnya orang-orang yang mengikuti Rasul ini bentrok sama yang tidak mau. Makanya ada konsep asyidda'u 'alal kufar, marah sama yang kafir yang nolak. Sampai akhirnya rekonsiliasi. Yang kafir masuk Islam, sudah, wong ora ngerti kok ya enggak apa-apa. Abu Sufyan, abu yang lain itu masuk Islam. Dalam Al-Quran terdokumentasi ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Jadi tidak ada yang lain, hanya Allah. Sampai akhirnya Islam itu keluar dari jazirah Arab. Nah itu digambarkan dalam Al-Quran ayat terusannya, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu digambarkan di Taurat dan di Injil seperti tanaman. Lah makanya kemudian ada yang nanam. Yang rukun Islam tadi itu, rukun Islam harus ditanam. Nah ada yang berangkat nanam ke Eropa, Torik bin Ziyad. Ada yang berangkat nanam ke Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang berangkat nanam ke Afrika, sahabat Salman, sahabat Bilal. Nah ketemulah dengan dunia yang berbeda, manusia yang berbeda, budaya yang berbeda. Terus ada yang ditanam ke Indonesia. Lah makanya ketika ditanam ke sini, wong konsepnya kazar'in seperti tanaman, maka orang Jawa ketika menerima Islam, konsep yang dipakai adalah apa? Lir ilir tandure wusu milir. Jadi zar'in itu tanduran. Maka orang Jawa menyebut tandur. Jadi aja dikira itu tembang ngarang, itu enggak. Kazar'in seperti tanaman. Mulane wong Jawa menyebutnya tandur. Lir ilir tandure wusu milir. Aja krucak-krucik to, Kang. Ya. Jadi tandur. Nah, itu ditandur di semua tempat. Yang tadinya wudhu, di sini nggak ada masalah. Karena apa? Di sini banyak air. Itu sholat nggak ada masalah di sini, karena orang sini wis dari pelajaran dasar Tuhan itu juga nggak kelihatan. Tan kenoki noyongo ngopo laisa kamitslihi syai'un. Suruh puasa ya seneng orang sini, apalagi orang sini hobine poso. Karena dulu orang sini mengenal istilah upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, persiapan muksa. Makanya bahasa Islam syahrul Ramadan kok nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan seperti upawasa, maka syahrul siam disebut bulan puasa karena ditanam di sini. Sholat ya ditanam di sini, sembahyang Allah tanam sini pengiran. Saya ini mestinya syaikhun ustadzun, tanam sini dadi kiai. Ya kudu trimo jejeran karo Kebu Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, musola langgar Allah pangeran, malah ono sing ngarani sing ngecat Lombok. Ya itu biasa. Sampai hari ini sing teko dhisik Honda
Ya walaupun R-King ya tetap disebut Honda, karena yang datang pertama Aqua, maka Ades pun ya rela disebut Aqua. Nasional disebut Sanyo, seluruh pembalut ya Softtek. Ya ini karena ini namanya sosiokultur. Jadi jangan dikira agama itu tidak, karena dipakai manusia punya budaya, punya pengetahuan. Ya kan, begitu ditanam di sini orang nggak boleh lagi ribut masalah jenggot. Karena apa? Manusia sini rasnya Mongoloid. Ras Mongoloid tidak punya jenggot. Kalau ras Semit, bangsa Arya punya jenggot. Makanya sahabat dan orang Arab sampai sekarang masih punya jenggot seperti Nabi, karena bangsanya sama. Maka jangan ribut di negeri dengan ras tidak berjenggot. Sampai sekarang di Arab bisa nyuntur Rasul makan pakai 3 jari, bisa wong kurma. Lah tekan kene soto ya ndak bisa. Sampai sekarang di sana jubahan masih bisa, karena kultur dan geografinya masih sama. Orang sini pakai jubah ya nggak bisa nanam padi. Makanya jubah baju syar'i dipotong, potongan baju syar'i namanya syar'un. Orang sini nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Maka orang sini nggak perlu ribut masalah katok cingkrang, karena fleksibel. Sampai nek pengen cingkrang lintingan sing rada dhuwur, nek pengen medun plotrono beres. Makanya sarung itu adalah titik kompromi antar isbal. Lho mangga enak di sarungan karo kathok. Nek kathok ra iso medun, ra iso munggah. Nek sarung iki plotrono iso cincik sampai pas dengkul ya iso. Lho, ini titik-titik kompromi. Lho jangan dikira. Makanya ketika Quran dibaca di sana ya masih bisa. Zaman sahabat ya masih bisa baca Quran, wong muridnya Nabi. Tabiin ketika yang jauh dari Arab nggak bisa baca Quran, yang lungkek-lungkek kayak cacing itu nggak bisa. Makanya terus tahun 65 Hijriah Quran itu dikasih titik-titik. Itu anyar itu. Nun ada 1 titik di atas, ba ada di bawah, tak 2. Itu zaman Abul Aswad Ad-Duali tahun 65 Hijriah. Disebar lagi bangsanya beda, titik-titik gak cukup, dikarokati fathah kasroh dhamma. Itu yang kasih namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohidi tahun 150 Hijriah. 100 berapa? 140-an lah setelah Nabi meninggal. Dibaca orang yang berbeda suku lagi, nggak bisa, lidahnya beda. Orang Jawa alhamdulillah ya alkamdu, nggak punya hak, punyanya Hono Coroko. Robbil alamin, robbil ngalamin, wudu wulu, mardiyah marliyah, salam takzim, salam taklim. Itu ada wadduha, keluarnya wadduhai. Itu mereka lekanui ya ada. Sekali ini kan bangsa Sundonan alladzina alladzina. Lah ini kan harus ditemukan jalan keluarnya. Penelitian tahun 200-an Hijriah namanya Abu Ubay Qasim bin Salam, hasil penelitiannya dibukukan dalam ilmu At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Loh, cucu sampean bayang no, Islam itu di sana sampai ke sini nih butuh perjuangan, karena ketemu bangsa yang berbeda, ditanam di tempat yang berbeda. Prinsipnya cuma satu, tumbuh enggak tanaman ini. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqi yujibu zurra al-yaghidhu bimul kufar. Tanaman ini tumbuh enggak? Sampai kemudian ketika dibawa ke pasar ini menjadi mendominasi apa enggak? Dominan atau tidak di pasar agama ini? Makanya pakai bahasa suk. Nah, hari ini ketika Islam ini ditanam di sini tumbuh,
berkembang, dan di pasar internasional kita paling banyak. Mau haji paling banyak orang Indonesia, berbicara sholat paling banyak orang Indonesia, orang hafal Quran orang Indonesia, setiap qiraah juaranya dari Indonesia, masjid paling banyak Indonesia. Jadi ketika berbicara konsep agama Islam dan pertumbuhannya, yang ditanam di Eropa macet, yang ditanam di Afrika ya segitu-gitu aja, yang ditanam di Cina juga nggak tumbuh, tapi yang ditanam di sini tumbuh subur menjadi dominasi pasar dunia. Loh kok gitu, ada yang mengatakan Islam terbaik ada di mana? Ya di sini. Ya di sini. Makanya saya kalau mau belajar identifikasi agamanya nggak usah jauh-jauh. Karena identifikasi agamanya jauh-jauh, akhirnya ribut di masalah simbolik, ributnya di jenggot. Jenggot ini bukan masalah prinsip, karena ini masalah perbedaan bangsa. Kok tiba-tiba di sini ribut masalah jenggot? Kalau ribut masalah jenggot ya di Afghanistan sana, yang bangsanya masih jenggotan semua. Tiba-tiba di sini kok ribut masalah pujian. Tiba-tiba di sini ribut masalah gedek-gedek di zikir. Ya orang sana bahasa Arab paham, meskipun diem begini ngerti caranya zikir. Kalau orang sini nggak bunyi, simbah-simbah itu loh nggak bisa ngerungokno zikir opo, main ketop-ketop ngendak. Muni opo mbah ngono. Terus meneng ini ya turu. Ini problem sosiologi agama, antropologi. Jadi akhirnya Islam sekarang ini berdebat terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah lewat. Udah lewat masanya. Coba sampai delok persoalan tumpeng. Persoalan tumpeng aja ribut. Loh ini kan persoalan makanan. Sampai nggak ribut orang Arab ingkunge iki onto. Napa sampean ribut ingkung pitik? Wong Yaman ingkunge wedhus. Sama ndelok itu Raja Salman kalau menyambut tamunya makan bersama, ingkunge unta, Pak. Lengkene wedhus sing 20.000, pitik sing 20.000 sampean ribut. Soalnya nopo? Nek wedhus larang, makanya di sini cukup pitik, murah, ndoke akeh. Kita akhirnya kan ribut masalah sesuatu yang sebenarnya udah nggak perlu diributkan. Ribut masalah ngadep kiblat, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, ngarah-arah tok lho. Lapo sampean ribut pokoke anggere madhep rono ngene, Allah akbar, wis ini wajhatu wajhiya. Wong pancene ado, sinyale kadang hilang. Allahu akbar mau. Wis merem-merem ini wajah tuh wong pancene online ayo sinyale hilang. Wong pemancar utamane neng Mekah ngono lagi, ini cuman pemancar lokal. Begitu ono ting ting ting, bakso ya. Wah, begitu melek, sarunge bolong. Udah, lagi itu gak usah ribut masalah ngono kuwi. Kita suka ribut sekarang terhadap sesuatu yang sebenarnya tentang Allah. Apa Allah pengene. Lah nek Kanjeng Nabi kalau di atas unta gini wong wis ketok teko nguri. Nek pengimamane agak rendah gini supaya ketok teko mburi. Ini kan problem-problem yang sudah terjelaskan. Jadi karena ditanam di sini ya pakai sini. Krungu Islam Nusantara. Iki apa? Lu Islam fi Nusantara, Islam di Nusantara itu ya gini. Sampean tutup auratnya katok, lambi, peci, kono jubah, kono udeng. Manono tok. Imamah ya udah loh. Jadi kita ini terkadang ribut maka persoalan gizi loro, ribut tumpeng, ribut ake, ribut hormat bendera, ribut apa? Yang sesungguhnya itu problemnya adalah problem bangsa yang berbeda. Tapi rukun iman, rukun Islamnya tidak pernah berubah. Lah apa sama ribut kentongan karo beduk, padang pasir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, krungu wong
adoh. Nang kene ra dikai bedhok ora krungu. Saiki bedhok pensiun gara-gara ono speaker. Karena lebih keras speaker itu. Besok speaker ya pensiun. Wong lunga ning masjid di WA. Pakai alarm. Sampeyan lho. Rabi biyen salaman ngene. Saiki lewat video call ya iso. Zamannya berubah. Dhisik wong Jawa sing paling sakti iku sing nempiling semaput. Ini sakti. Saiki wong sakti kere. Sak tempilingan 7 juta. Tanya Pak Kapolres sekarang, kalau tidak percaya praktek no. Maka ilmu itu juga otomatis hilang. Dhisik orang sakti itu ketika ngelirik wong wedok I love you, poso pitung dino pitung bengi. Saiki lho urung poso, kelewatan Avanza, wis I love you. Cinta tumbuh bersama Avanza. Jadi loh, ini problem-problem yang berubah. Sampeyan arep meksa ndelok TVRI flora dan fauna, pengen terus kucing Afrika, ini sudah berubah. Saiki neng kene sampean buka opono, ora perlu ngenteni sedina terus dinteni wis mertune Pak Harmoko, ngono ndak perlu. Jadi bupati pun harus begitu. Kita ini bangsa. Makanya sekarang Sleman lagi masalah sepak bola itu. Lah ya, Pak Bupati harus tahu sepak bola ini rasa ngoyo. Sepak bola itu punya bangsa yang berbeda. Wong Eropa ini gede-gede dhuwur-dhuwur. Lapangane podo, aturane sama. Lah wong kene cilik-cilik lawan Eropa, yo ora bakal menang. Nggih. Akhirnya agar imbang naturalisasi. Loh, basket ya nggak usah kita ngejar terlalu terhadap basket. Menang karo NBA ya mokal. Wong kono 2 meter seprapat, nah kene mung 170. Kene mencolot nggak yo kena udel. Ya coba. Ya maka Sleman ini yang menggalakkan olahraga yang mungkin bentek mungkin. Lu sekarang sepak bola itu kalau nggak naturalisasi, ya mesti kalah. Wong cilik peli ngono gini kalah. Itu olahraga internasional, standarnya sama, aturannya sama, manusianya berbeda. Ayo kondi, kon menang. Tinju kok musuh Mike Tyson ya disamplok ya pingsan dewe. Maka kayak Cina ketika mau memenangkan sepak bola, yang dipikir pertama kali cuma satu, cari orang 20 laki perempuan yang tingginya 170 dinikahno anake 2 meter. Loh itu cara pertama. Jepang juga sama, mempersiapkan generasi yang tinggi. Lah nek naturalisasi yo entek duwe mung bayar. Wis golek wong Sleman sing dhuwur-dhuwur nikahno. Persiapan membentuk kader sepak bola. Ngono. Kader basket. Nggih, kula sing mau idoh nggih. Ini makanya Thailand itu sadar diri. Begitu yang digalakkan olahraga ya sepak takraw itu karena bisa ya. Loh. Jadi seluruhnya ini menyesuaikan. Pabrik mobil, pabriknya sama. Ketika dikirim ke Eropa ya setirnya kiwo, kirim rene tengen. Loh, itu lama. Terus ning kene kono sepion, kene sepion. Sana sepion adalah untuk melihat belakang, sini sepion untuk takon. Sepi rayon, sepi. Jadi sama jangan bayangkan. Rasulullah makannya ya kurma, maka zakatnya juga kurma. Sini makanannya padi, fitrahnya juga padi. Kurban sana unta, sampai sekarang masih bisa kurban unta. Di sini maksa kurban unta, cekel polisi. Nyolong untane kebun binatang biro lokon. Loh, ini jadi ini sebenarnya sudah nah
Yang perlu dipahami ulang adalah bagaimana Al-Quran ini menyelesaikan problem yang sudah terbuka, yang dulu dibuka oleh para ulama terkait algoritmanya. Siapa ini yang akan ngurus? Kalau print outnya udah semuanya banyak yang hafal lah, penghafal terbanyak, tapi memahami codingnya ini. Karena manusia sama-sama dari sana, Quran dari sana. Makanya manusia itu bisa dikirimi Quran. Seperti provider handphone, dia menurunkan kartu. Nah, antar kartu ini bisa saling tukar data, karena data ada di provider. Makanya kartu ini kirim data sana bisa. Tergantung kita mau paketan apa. Yang penting punya wifi. Yang tidak punya wifi, ya cari wifi gratisan. .co.id. Sama manusia ini juga bisa kirim Al-Quran, kirim Fatihah, kirim apa. Yang penting ketika kirim punya wifi. Kalau nggak punya wifi, cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Namanya tawassul. Nah, kenapa Nabi wali paketannya gede? Karena download. Nabi wali itu download. Qalu rabbuna wa tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. 3 tahun ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ono sing 3 tahun Sunan Kalijogo. Syekh Abdul Qadir 25 tahun ya Allah ya Allah ya Allah. Download, maka wali-wali itu paketannya besar. Makanya bisa mengerti hati orang karena bisa meretas. Wali-wali mau macam-macam zaman-zaman dihack karo para wali, sampean paketannya gede, wong download. Nah, sampean kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya. Alayo gringgingan. Loh, ini kita ngomongin Al-Quran. Makanya Al-Quran ini sesungguhnya adalah bukan sesuatu yang hanya semata-mata bisa dibaca dengan irama. Ada di balik situ ada codingnya. Sampai menguasai codingnya itu beres urusan dunia. Zaman randi duit ngerti codingnya, sudah tulis aja, ditempel aja di pintu tol, tok gitu. Coding duit ning Al-Quran. Orang kaya lewat situ mesti inget sampean jenenge. Tak tulis coding prek, muafik ngono yo elek wong iki. Mlane wong biyen ana angel coding wis rampung. Ngono terus jarane klenik, yang itu yang salah. Padahal zalikal kitabul la raiba fi, pertama niku hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah saiki anggere krungu ghaib ngono gudiken. Lupa dah Al-Quran itu ya butuh pertama kali ya kok gaib. Makanya ada orang belajar ilmu hizib, ilmu mahabbah, ilmu apa itu karena apa? Bahwa jangan sampai gaib itu menjadi pemikiran tok, tapi dia harus menjadi experience of religion, pengalaman keagamaan. Maka ada orang sing sampai jerok no zikir gitu, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gitu. Nah, untuk itu semua ya men harus ngerti donya niki ana sing duwe sapa? Rob, pangeran. Nah, ismu rabbika iku sapa ae, sapa apa jenenge pangeranmu. Makanya Quran pertama kali Fatihah. Fatihah itu bunyi pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebut asmane Gusti Allah. Nah, ismu rabb iku sapa ae? Ya 99 iku walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Makanya ada orang yang seumur hidupnya cuma nyebut-nyebut tok. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Loh, perintah pertama sebut asma Allah. Sebut. Ndas ora iso muni diajari apa? Gede-gede ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Tangan nggak bisa bunyi cekeli tas bokong nggak bisa bunyi suruh duduk, kaki nggak bisa bunyi suruh sila, supaya semua bisa menyebut asma Allah. Dok subhanallah, picak telek masya Allah, ngelunggui udut iya Allah.
Ini kan pelajaran dasar, sebut asma Allah. Makanya kalau ada orang gedek-gedek, oh coba lono, karena itu mengajari kepalanya agar bisa mengenal Allah. Nah, orang nyekel tasbih, oh coba lono, karena mengajari tangan menyebut asma Allah. Nah, orang wong silo, coba nesoni, itu kaki sedang diajari menyebut asma Allah. Dan nanti kalau semua asma ini sudah kamu sebut, hatimu akan tumbuh, nyumber itu akan keluar apa? Ar-Rahman. Kamu akan tahu semesta Tuhan bahwa Allah itu penuh belas kasihan. Ar-Rahman kang welas asing dalam dunia lan akhirat. Jadi sesuatu di dunia dan di akhirat itu dapat rahmatnya Allah. Makanya sampean nggak usah marah sama orang. Cina, wih lo Cina itu neng donya, berarti oleh welas asih Gusti Allah. Makanya orang Islam itu bisa berhubungan sama Cina dengan inten. Kapan? Ya ketika sholat. Orang sholat pasti berhubungan sama Cina secara inten. Kenapa? Karena sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Nah pabrik kain itu sing duwe Cina. Mula aja ngamukan karo Cina ne lunga udah. Loh, ini dunia ini nggak ada yang berdiri sendiri. Ngaji malam hari ini Jepangnya ra teko, mikir teko. Sampean wudu itu urusannya sama air, tapi air diurus sama pipa sanyo diurus Mas Pion. Sampean ra entuk ngamuk pabrik. Lunga haji pesawat dae wong Yahudi mati sampean nglangi. Loh, makanya Ar-Rahman ini meletakkan manusia hidup penuh kasih sayang. Karena apa? Saling melengkapi. Itu kurikulum dasar menjadi manusia yang integrated. Makanya kiai-kiai nek pokon maca Fatihah bismillah ilang karena sampai kehilangan bismillah, dia akan kehilangan kurikulum dasar menyebut asma Allah. Mulane wong nek maca Fatihah kok bismillah ilang, dia nggak punya kurikulum dasar menyebut Allah. Begitu ra duwe kurikulum dasar menyebut Allah, ya kaku. Makanya wong nek maca Fatihah bismillah ilang, keras. Dikit-dikit marah. Nah ini di sini ini sebenarnya adalah pembelajaran dasar. Nah hal-hal seperti ini kadang tidak disampaikan. Karena apa? Ini butuh konsekuensi logis. Konsekuensinya apa? Harus ada laboratorium Al-Quran misalnya. Depak Sleman harus membuat laboratorium untuk belajar coding Al-Quran. Itu Depak harus tanggung jawab. Kalau Depak tanggung jawab, ya bupati harus biayai. Kementerian Agama membiayai ini untuk apa? Mengkaji kitab-kitab klasik untuk membuka kembali algoritma dan coding Al-Quran. Kajian Al-Aufaq, Mamba Usulul Hikmah, Syamsul Ma'arif. Ini kajian-kajian coding. Saya tahu seperti ini, kenapa coba? Belajar dari mana? Dari anak saya yang kecil. Angger dina Rebo belajar coding. Oh lah kok sama dengan sing tak pelajari mbiyen. Cuman ini coding digital, sing tak pelajari mbiyen coding Al-Quran. Dulu saya belajar tentang abjadun hawazun ini. Ono wedhus kok angel di kongkon manak templek empek ngono, rong dina meteng. Lha iku nek wong tau mondho ngerti. Wong ra manak-manak ngono dikai coding wetenge templeki pluk ngono. Oleh 2 wulan ngono wis mandeg. Lha iku mbiyen makane kan ada raja-raja itu coding sebenarnya. Oh, begitu delok lho kok padha karo sing diajari anakku. Cilik belajar coding ini sama. Cuman itu coding ABCD, kita coding Arab. Lah itulah makanya Indonesia ini nyimpen data besar juga nggak bisa, karena coding kita nggak punya. Huruf kita menggunakan huruf ABC,
ABCD. Cina bisa karena codingnya huruf dia. Makanya ketahanan digital kita nggak pernah bisa. Karena apa? Coding huruf kita menggunakan huruf ABCD, huruf Eropa. Coba disepakati coding kita huruf Jawa gitu misalnya. Terus pas betimbel gedes kira-kira. Tapi untuk kebutuhan itu butuh laboratorium besar. Jadi Pak Sidik harus bahas itu nanti. Ajukan anggarannya kepada Pak Bupati. Boleh golek piye wong bupati kok kangelan. Iya, apakah Pak Bupati nanti golek nang Merapi apa nang endi wis karek kondo ngono ae to. Untuk bikin laboratorium bagaimana belajar coding Al-Qur'an. Wong kitabe ono kok. Jadi ojo MTQ tok sing diurus itu, codingnya juga harus diurus itu. Algoritmanya itu mesti diurus. Karena insya Allah kalau kita ketemu coding-coding itu, ilmu pengetahuan terupgrade dengan sendirinya. Iki lho metu iku kok coding iki. Ya angka-angka semua iki dadi duwe kabeh lho iki. Jangan dikira itu nggak pakai uang, itu coding itu. Jadi video, jadi apa, nggak coding Kang. Ya bahwa ujungnya apa? Penguasaan dan dominasi. Nah kalau sudah penguasaan dan dominasi bisa intervensi, bisa menjadi sebuah agama yang kuat, bangsa yang kuat. Artinya apa? Bisa produksi. Nah bangsa itu kalau sudah bisa produksi, kekuatan bangsanya terjaga. Kenapa Jepang nyaman? Bisa produksi. Total handphone batine piro untuk menghidupi rakyatnya. Jadi urung sampai ngelola sumber daya alam, duit dari jualan iPhone cukup untuk menghidupi bangsanya. Jualan tank cukup untuk menghidupi bangsanya. Korea negara kecil itu loh bisa menghidupi bangsanya dari dodolan lagu jenenge BTS. Loh, saya ini generasi zaman all ya. Masih ingat betul bahwa tahun 91 kalau nggak 92 itu konser terbesar di dunia itu Metallica di Moskow. Terjual tiketnya 6 juta tiket. Itu sampai sekarang belum pernah terbayangkan akan terkalahkan. Begitu Covid diajar karo BTS kalah. Sekali konser itu berapa? 100 juta orang yang nonton. Itu daring. Seminggu 4 kali, sebulan 16 kali. Tak hitung dalam waktu 1 tahun pemasukan dari BTS untuk Korea 2.500 triliun. Total ceng ngono tok. Amerika dapat pemasukan dari Facebook dan dari WhatsApp itu. Bayar, ngono bayar. Paling tidak per bulan 200 triliun. Nah sampeyan harus dodol apa geblek. Loh, ini penguasaan dunia jadi aja mbok kira dunia ini. Sampeyan selalu membayangkan APBD, APBN, tapi sektor informal yang dunia sudah bergerak nggak tergarap. Sampeyan malah mikir gawe biro umroh. Jadi sektornya tetap sektor manual yang hitungannya hitungan analog, bukan hitungan digital. Pernah enggak terus tiba-tiba kaum muslimin ini berpikir sholat Jumat digital online malah jadi masalah. Imam yang Surabaya, makmum yang Semarang. Maka Pak Ardo jadi bupati juga mesti mikirin yang itu, Mangke Wardo. Nggih, aja kok mikirin pajak pasir ora oke. Anak Sleman yang pinter-pinter kumpulin semua. Wong Sleman ini gudangnya wong pinter. Kampus UGM, UPN, UIKIP jadiin satu IAIN, wis ngono mbakaso. Mungkin nggak bertarung di dunia digital, pakai coding ngopo iso. Loh, ini duit, ini penguasaan itu. Sampai nojo bayangno. Makanya negara-negara yang bangkrut itu negara apa? Ya nggak bisa ngerespon. Coba saiki meng dodol BTS ceng ngono setahun sak mono.
Ya, itu sistem. Gojek iso ngalahno Bluebird yang armadane triliunan, nganggo coding laptop loro tok. Sampeyan bayangno Bukalapak bisa mengalahkan apa di bursa ngalahno gudang garam sama jarum itu. Bukalapak butuh laptop loro. Nah ini, Al-Quran itu punya coding-coding seperti ini. Ayo kapan Sleman gawe laboratorium? Apa digawe ning Pemkap, apa digawe ning pondok ra apa-apa. Lumayan aku oleh. Nah nang gawe ning Pemkap ya enggak apa-apa, cuman kan pembiayaannya terlalu gede. Karena kalau di Pemkap itu sing biayai bupati, jadi mesti hitungannya wah rada gede. Nah ning pondok kan gratisan. Tapi memang harus ada laboratorium itu. Hitung nanti kita bisa kita uji dengan teknologi digital antar frekuensi itu apa sih? Apa ini antar frekuensi? Kita buka itu fikulubi marodun itu apa kodingnya? Nanti kalau kodingnya ketemu alat ini untuk menghilangkan orang sakit hati. Orang yang aromaterapi yang mampu menghilangkan sakit hati. Lu ini berarti agama ini sebenarnya sesuatu yang sangat luas dan masa depan. Makanya hari ini hampir seluruhnya teknologi ini kan teknologi langit yang dulu pernah dijalankan oleh Rasulullah lewat Isra Mi'raj. Nah ini penting untuk dikaji secara bersama-sama, dan inilah sebenarnya harapan besar bahwa Al-Quran pada suatu saat akan mencetak orang-orang masa depan. Jadi Islam itu nanti punya orang masa depan yang mampu memecah kode-kode dunia. Neng itu kapan terjadi? Tapi pasti terjadi. Karena akan muncul orang itu. Siapa? Ya orang yang bisa mecah kodingnya langit dan bumi. Karena itu nanti ada orang itu ada nanti. Ini saya kira tumbuh kapan? Karena orang itu sudah disebut di dalam Al-Quran bahwa nanti pada suatu saat akan ada orang yang mampu memecah koding-koding dunia ini. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi akan dipecahkan rumusnya oleh ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi ada nanti itu orang namanya ini pemecah koding. Siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berpikir secara maksimal, berdiri mikir, duduk mikir, terlentang mikir, artinya nggak linier, nggak mikir sambil duduk tok. Dia nggak linier terhadap isi dunia, dibongkar semua. Duduk mikir, terlentang mikir, berdiri mikir, sampai nanti hasilnya ensiklopedik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Minta perlindungan dari api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansor. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini orang-orang masa depan. Jadi Islam ini agama masa depan. Hari ini yang sudah memecah koding-koding besar itu Taurat dipecah kodingnya, Injil dipecah kodingnya, sehingga pergerakan Injil, pergerakan Taurat yang ke arah barat mampu membangun peradaban Eropa yang sedemikian gede. Nah Al-Quran ini bergeser ke timur ke sini. Sanggup nggak kita memecah koding-koding besar itu sehingga menjadi bagian dari problem solving untuk bertarung di dunia masa depan. Semoga kita semua masih menangi zaman itu. Syukur-syukur di kehidupan ini generasi itu akan muncul dan kita menjadi bagian dari perubahan besar nuzulul Quran. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.